Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM 260601201201015 kelas THPA. Saya dari kelompok 3 dan di sini saya akan melakukan praktikum etiologi dari modul 1 hingga modul 3. Modul 1, topik 1 mengenai morfologi ikan dengan bagian-bagiannya. Ikan secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Kemudian secara spesifiknya, ikan terdiri dari mulut, kemudian hidung, mata, tutup insang, sisik, linea literalis, sirip punggung, sirip dada, sirip perut, anus, sirip dubur, dan ekor. Pengukuran panjang bagian-bagian tubuh ikan. Yang pertama, panjang kepala. Panjang kepala 5 cm. Kemudian panjang peridorsal 10 cm. Kemudian panjang standar 21 cm. Kemudian panjang hingga cabang ekor 22 cm. Kemudian panjang total ikan 27 cm. Kemudian panjang sirip punggung 4 cm. Kemudian panjang moncong 1 cm. Kemudian panjang mata 1,5 cm. Kemudian tinggi tubuh ikan 7 cm. Kemudian lebar minimal panjang ekor 2 cm. Kemudian panjang sirip anus yang melekat pada tubuh 2 cm. Kemudian panjang batang ekor 6 cm. Kemudian tinggi sirip perut 2,5 cm. Kemudian panjang sirip dada 3 cm. Bentuk mulut, bentuk tubuh, bentuk ekor ikan bandeng. Bentuk mulut ikan bandeng adalah tipe terminal. Kemudian bentuk tubuh ikan bandeng adalah fusiform dan bentuk ekor ikan bandeng adalah forked. Bentuk sisik, jumlah sisik, dan warna tubuh ikan bandeng. Untuk bentuk sisik ikan bandeng sendiri tergolong dalam jenis sikloid. Kemudian jumlah sisik ikan bandeng di atas linea literalis berjumlah 129 dan di linea literalis berjumlah 129 serta di bawah linea literalis berjumlah 18. Kemudian warna tubuh ikan bandeng di atas linea literalis berwarna melanin, kemudian di linea literalis itu indigoid, dan di bawah linea literalis itu ada purin. Kemudian untuk keterangan sisik sendiri ada 5 bagian, yaitu dari yang terdalam hingga keluar itu terdiri dari fokus, kemudian radius, anulus, chromatophore, dan circuli. Jumlah tulang tambahan pada operculum dan letak sirip perut terhadap sirip dada. Jumlah tulang tambahan pada operculum pada ikan bandeng itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 pasang. Kemudian letak sirip perut terhadap sirip dada pada ikan bandeng tergolong dalam jenis abdominal karena letaknya jauh di belakang. Rumus sirip ikan bandeng. Yang pertama yaitu rumus sirip punggung. Sirip punggung ikan bandeng memiliki 14 hingga 16 jari-jari tulang lemah. Oleh karena itu disimbolkan dengan D14-16. Kemudian yang kedua yaitu rumus sirip dada ikan bandeng. Sirip dada ikan bandeng memiliki 16 hingga 17 jari-jari tulang lemah. Oleh karena itu disimbolkan dengan P1-16-17. Kemudian yang ketiga yaitu rumus sirip perut ikan bandeng. Sirip perut ikan bandeng memiliki 11 hingga 12 jari-jari tulang lemah. Oleh karena itu disimbolkan dengan P2-12. Kemudian yang keempat yaitu rumus sirip dubur. Sirip dubur ikan bandeng memiliki 10 hingga 11 jari-jari tulang lemah. Oleh karena itu disimbolkan dengan A10-12. Kelenjar racun. Pada ikan bandeng tidak memiliki kelenjar racun maupun duri beracun. Taksonomi ikan bandeng. Ikan bandeng termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Osteoistes, subkelas Neoteridae, ordo Gonorhynchiformes, subordo Conoidea, famili Canidae, genus Kenos, spesies Kenos. Pengamatan organ dalam ikan. Pengamatan organ dalam ikan dapat dilakukan dengan cara seksio. Cara seksio ini sebelum melakukannya lebih baik sisik pada ikan tersebut dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses pembelahan ikan. Pembelahan ikan dimulai dari anus, kemudian ke atas menuju linea lateralis, kemudian ke kiri menuju ke insang, kemudian ke bawah menuju ke sirip dada.
Pemotongan dilakukan secara hati-hati agar tidak memotong organ dalam ikan. Kemudian bagian bawah juga dipotong. Kemudian dibuka secara hati-hati dengan bantuan pisau. Baik, di sini bisa dilihat pada bagian organ dalam ikan. Jadi di sini ada insang, kemudian ada jantung seperti ini, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada hati, ini hati, kemudian ada lambung, yaitu sebelah sini, kemudian ada ginjal. Ginjal letaknya di bagian atas sebelah sini, memanjang. Kemudian ada gelembung renang, ini ada gelembung renang, semacam ini, dalamnya ada udaranya. Kemudian ada anus di sebelah sini. Kemudian ada gonad itu letaknya dekat dengan anus. Kemudian ada usus besar, ini letaknya dekat dengan anus. Kemudian usus halus, sebelahnya usus besar. Kemudian ada empedu, ini empedu warnanya agak semacam hijau begitu. Kemudian ada pankreas, ini ada pankreas. Untuk lebih jelasnya dapat diamati sebagai berikut. Yang pertama yaitu insang, terdapat filamen-filamen, kemudian jantung, kemudian kerongkongan, ada hati, kemudian empedu, ada pankreas, lambung, ginjal, gelembung renang, gonad, usus besar, dan yang terakhir ada usus halus, sangat panjang. Sistem respiratoria. Sistem respiratoria pada ikan bandeng yaitu berupa insang. Pada insang sendiri terdapat bagian-bagian, yaitu yang pertama itu ada lengkung insang, ini, kemudian ada tapis insang, ini, kemudian ada filamen, dan ada juga lamela. Dan pada insang ini juga ada bagian yang sangat kecil yang tidak bisa diamati oleh mata telanjang, yaitu ada gill rakers, arcus branchialis, kemudian ada hemabranchia dan holobranchia. Sistem sirkulatoria. Sistem sirkulatoria pada ikan yaitu berupa jantung. Pada jantung sendiri yaitu terdiri dari bagian-bagian. Yang pertama yaitu conus arteriosus, yaitu pada bagian ujung ini. Kemudian ada ventral aorta di sebelahnya. Kemudian ada atrium. Kemudian ada sinus venosus ini. Kemudian ada conus arteriosus, yaitu bagian ujung sebelah sini. Dan kemudian ada ventricle yang letaknya pada bagian dalam, yaitu ini yang telah saya belah. Sistem optik pada ikan bandeng berupa mata, dan pada mata ini terdiri dari 5 bagian, yaitu ada iris, lensa, kornea, retina, dan ada syaraf pada bagian belakang. Sistem maskularia abdominal pada ikan bandeng terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama supracarinalis pada bagian ujung, kemudian mioseptum di bawahnya, kemudian ada lateral muscle yang berwarna merah, kemudian ada vertebrate pada bagian tengah, dan kemudian ada infracarinalis pada bagian bawah. Sistem maskularia pada bagian caudal terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama ada leg muscle, yaitu daging berwarna putih, kemudian ada duck muscle, yaitu daging berwarna merah pada bagian pinggir, kemudian ada backbone pada bagian tengah, kemudian ada lateral line, yaitu garis-garis pada daging berwarna putih. Sistem skeleton abdominal pada ikan bandeng terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ada neural spine pada bagian paling atas, kemudian ada neural arch di bawahnya, kemudian ada neural kanal, sentrum pada bagian tengah, dan ada pleural rib pada bagian paling bawah. Sistem skeleton pada bagian caudal. Sistem skeleton pada bagian caudal terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama neural spinal pada bagian ujung, kemudian ada neural arch di bawahnya, kemudian ada neural caudal dekat pada bagian tengah, kemudian sentrum pada bagian tengah, kemudian ada hemal arch di bawahnya sentrum, kemudian ada hemal spine pada bagian bawah. Sistem urogenitalia. Sistem urogenitalia pada ikan bandeng berupa gonad, dan di sini ada gonad betina yang terdiri dari 2 bagian, yaitu ovari dan oviduct. Hubungan panjang tubuh ikan dan panjang usus. Setelah dilakukan pengukuran menggunakan penggaris, panjang tubuh standar ikan ini adalah 21 cm dan panjang ususnya 122 cm, sehingga didapatkan rasionya 5,8. Jadi ikan bandeng dengan rasio 5,8 tergolong dalam jenis ikan herbivora. Demikian praktikum ichtiologi dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.